Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa saham-saham dari Bank Sekelener. Yang pertama ada BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBK, keenam BNGA, ketujuh PNBS, kedelapan PNRF, kesembilan PNBN, dan terakhir PENIN. Langsung saja ke saham pertama ada BJTM yang ditutup di harga 710, terkoreksi 0,69%. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini bisa dibilang net sell yang 4 hari. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang sedikit ada akumulasi YPEG, tapi ini bisa dibilang masih ada distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BJTM ya masih sama ya, siap-siap 710 sampai 680. Area ini area menarik untuk mulai kumpulin aja dulu BJTM, disimpan sampai akhir tahun. Jadi masih sama trennya, kemungkinan besar pola double bottom dan mantul dari 680. Potensi besar mantul dari 680 untuk BJTM. Jadi seperti itu untuk BJTM. Langsung saja ke saham kedua. Ada BJBR yang ditutup di harga 1355, terkoreksi 0,73%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BJBR ini cukup luar biasa. 2 minggu terus turun ya, dan downtrendnya sudah dipatahkan lagi dan turun jebol lagi, dan ya hapus saja ya, ini gambarannya udah nggak valid. Kalau dilihat pola cup handle-nya juga nggak valid, gagal lewat nembus 1450 dan juga jebol 1380. Dari arahnya kemana? 1300. Udah jangan tunggu di tengah-tengah, tunggu sekalian di 1300 sampai 1320. Area ini aja, tunggu aja. Potensi besar ke sini dan baru mungkin mantul lagi ya. Jadi 1-2 minggu ke depan tuh ya naik turun, tapi arahnya potensi besar ke 1300 untuk BJBR. MACD-nya juga mengarah ke bawah ya. Kalau dilihat candle monthly, karena besok hari terakhir perdagangan, volume buangan bulan ini juga besar ya. Jadi kalaupun turun ya harusnya maksimal 1300 dipertahankan oleh BJBR. Jadi tunggu di bawah aja untuk BJBR. Kalau yang udah nyangkut dari atas nggak mau pakai cut loss, maunya average down, tunggu sekalian di bawah di 1300 sampai 1320. Area itu coba aja spec buy, tapi ini disclaimer on strategi masing-masing. Jadi seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRIS yang ditutup terkoreksi 1,95% ke harga 1505. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BRIS ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRIS ya menurut saya ini udah jelek. Saya juga ada beli BRIS itu di 1530. Sempat nyentuh 1600, saya ada TP sekitar 3%-an. Habis itu turun lagi. Hari kemarin saya beli karena candle hammer kan, dia mantul dari EMA 60 EMA 20-nya ini. Saya coba juga lagi beli ya, sebelumnya TP habis itu beli, dan besok nih bisa cut loss nih kayaknya. Kalau jebol 1500 ya saya udah cut aja, karena area beli saya dari 1530 sampai 1500. Jebol itu ya udah jual. Kalau dilihat 4 hari koreksinya belum kecil ya, semoga aja bertahan, cuman retest trendline downtrendnya ini dan mantul lagi ya. Walaupun besok offset, yang penting tutupannya masih di atas 1500, itu cukup bagus untuk BRIS. Jadi seperti itu untuk BRIS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di harga 580, terkoreksi cukup dalam 4,91%, hampir ARB. Hari ini ARB tapi bangun ya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net sell. Kalau dia ada broker summary-nya Agro hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Agro tiba-tiba dibuang hari ini, saya nggak lihat juga, padahal saya punya barang di 615 ya, saya beli, dan sekarang floating loss-nya cukup dalam ya. Saya itu sekitar 4% ini ya. Jadi besok tuh saya cut loss aja kalau dia tutup di bawah 580. Semoga aja besok hijau ya. Saya lupa tadi ada beli juga ya kemarin di area ini ya. Sentimen hari ini RUPSB, tapi kenapa diturunin ya, sore-sore malah diturunin. Mungkin ada berita kurang bagus ya, tapi siapa tahu ini short selling aja, besok ditarik naik ke atas kan, bisa aja seperti itu. Jadi lihat aja besok, yang penting harus bisa tutup minimal di 600 kalau mau bagus Agro ya. Kalau dia tutup di bawah 580 besok ya udah jual. Kalau ada yang beli 580 hari ini, besok melanjutkan penurunan, out aja. Itu saya juga akan cut loss, walaupun 6%, 5% ya saya cut aja ya. Mending saya cut, selamatkan uang yang ada dulu.
besok lain cerita, cari lagi saham yang bagus ya, yang lebih berpotensi. Walaupun belum pasti profit, tapi saya lebih suka seperti itu. Saya cut dulu daripada saya terus berharap, karena itu membuat bisa jadi gangguin psikologis. Kalau sering berharap tuh biasanya ganggu psikologis. Jadi saya nggak mau seperti itu. Jadi seperti itu aja untuk agro. Besok berarti harus rebound dia kalau mau bagus ya. Tutupannya atau membentuk candle bullish engulfing lah. Minimal 600-610 itu bagus untuk agro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup terkoreksi 1,16% ke harga 169. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP 175 jebol ya. Seperti saya bilang kan, kalau di jebol 175 ya udah turun lagi dan dia membentuk lower low, lower high. Jadi ini sangat downtrend. Mending hindari dulu. Ya waktu itu kalau ada yang spekulasi buy juga kan gagal, cut aja dulu dan dia terus turun. Ya udah, berarti ini pancingan aja kan, pancingan sesaat untuk memancing retail. Jadi seperti itu. Untuk BBKP ini jelek menurut saya ya. Kalau saya bilang ya BBKP itu bagus kalau udah di atas 190, 200 itu baru menarik. Atau lihat tanda-tanda reversal nanti. Kalau dilihat kondisi seperti ini ya sangat jelek ya BBKP. Ya mungkin nggak dia mantul dari 160. Ya lihat aja ya di 160 bisa mantul nggak. Kalau nggak mantul ya peluang besar ke 120 atau 130 untuk BBKP. Jadi makin dalam untuk BBKP. Kalau yang udah nyangkut ya udah pejam mata aja ya. Semoga aja ada perbaikan dari Kokmin sebagai pengendali dan BBKP bisa kembali uptrend atau reversal. Seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNGA yang ditutup di harga 1070, terkoreksi 1,83%. Kalau dilihat transaksi asing 4 hari perdagangan minggu ini net sell. Kalau dia ada broker sebarinya ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya masih sama tren saya bilang ya, arahnya 1000 sampai 1020. Jadi ke situ nanti kita tunggu di bawah aja. Wait and see, sabar aja. Pasang alarm ya. Kan biasanya di aplikasi OLT online trading Bapak Ibu tuh kan ada power alarm. Kalau di Marai atau di lainnya juga ada ya notifikasi alarm untuk kalau sahamnya menyentuh harga yang dimau itu bunyi ya. Di Stockbit juga ada, di iPod juga ada. Jadi bisa pasang tuh. Tunggu aja di 1020 sampai 1040. Jaga-jaga area 200 sangat berpeluang mantul. Tapi mantul-mantul terbatas saja. Dia bisa dimanfaatin cari profit 2% sampai 4%. Seperti itu untuk BNGA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang ditutup hari ini ARB ke harga 80. Kalau dia transaksi asing malah net buy. Kalau dia dari broker summary-nya ya memang ada distribusi ya. Cuman nggak terlalu berpengaruh nih, menurut saya biasa aja. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ARB dan dia kembali uji 80. Mungkin nggak mantul. Kalau saya lihat bisa mantul. Tapi bisa offset dulu. Turun dulu mungkin 7876 terus ditarik naik ya. Jaga-jaga aja, siapa tahu di bawah ARB lagi besok dan bisa bangun, yaitu kesempatan spec buy untuk manfaatin cari profit ya. Jadi seperti itu. Apakah ini potensi jebol ya, kita lihat besok aja ya. Agak rawan nih karena tutupannya di harga terendahnya. Tapi menurut saya tetap besok tuh bisa menyentuh 78 77 itu. Terus ada tarikan ya, kita lihat aja market bagaimana besok merespon untuk PNBS. Padahal PNBS sudah bagus ya, sudah break 80 dan ya seperti itu ya, market nggak mendukung karena ISG terkoreksi cukup dalam 2-3 hari ke belakang. Jadi seperti itu. Untuk PNBS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup juga ARB ke harga 494. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dia dari broker sebarnya PNLF malah masih ada akumulasi ya di ARB-nya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNLF ya wajar ARB karena sudah mencapai harga target pola ascending triangle-nya ini ya. Ini kan sudah tercapai dan itu juga pola dari Fibonacci retracement-nya kalau nggak salah. Nah ya, jadi ya wajar dia koreksinya masih oke. Pokoknya dia koreksi sampai 450 460 itu malah kesempatan spec buy. Potensi besar tetap mantul dari EMA 20-nya ini. Pas di 450 460 itu. Ya, jadi sabar aja, besok kalau di ARB lagi ya perhatikan lagi di bawah. Santai aja, tunggu aja di bawah. Ya, pasti mantul dia. Tapi ini disclaimer on. Tapi mantulnya apakah tanda-tanda langsung reversal enggak? Yang pastinya mantul dulu lah ya. Mungkin dapat sekitar 3-5%. Setelah itu esokannya koreksi ya kita nggak tahu. Yang pastinya pasti mantul di 450 460 itu. Jadi seperti itu untuk PNLF. Dan ini disclaimer on, silahkan dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah ya, karena analisa saya juga banyak
yang nggak sesuai dengan perkiraan. Seperti itu. Untuk PNLF, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup terkoreksi juga ARB ke harga 220. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini memang net sell. Kalau dilihat dari broker sahamnya, PNBN distribusi hari ini ya, MG 53.700 lot. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal dia di neckline 2200 mungkin nggak mantul. Ya bisa jadi ada mantul nggak? Ya mungkin ya, tapi agak ragu saya kalau bisa mantul. Ya tetap mungkin besok koreksi dulu. Bisa aja koreksi 3%, 5% terus ada tarikan. Ya ada tarikan candle doji dengan ekor panjang dari bawah, shadownya dari bawah ya. Jadi seperti itu untuk PNBN. Besok wait and see aja dulu. Koreksi, lihat ada perlawanan buyer, kalau bisa buy on weakness ya. Coba aja, siapa tahu di 2100 ada pantulan ya, mungkin di area ini. Karena candlenya ini kan pas tutupannya di 2200 tapi ARB. Kalau saya lihat ya mungkin bisa turun dulu terus baru ditarik naik. Jadi seperti itu. Untuk PNBN langsung saja ke saham selanjutnya atau saham terakhir ada Penin yang ditutup juga ARB ke harga 1310. Kalau dia transaksi asing malah net buy. Kalau dia ada broker sebenarnya Penin malah biasa aja nih, antara akumulasi dan distribusi seimbang aja. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Penin jebol 1300 ya, mungkin offset sedikit juga, dia 1280 terus bisa mantul ya itu. Tapi ini ya saham high risk ya, karena udah naik tinggi juga dan ya maksimal dia turun bukan ke 1660 nih. Ini kalau saya lihat ya maksimal swing low-nya kalau memang dia mau kembali uptrend 1200. Jadi kalau dia misalnya ARB sehari 2 hari lagi kesempatan, tapi besok lihat aja kemungkinan ada perlawanan tuh di 1280 1270. Mungkin turun dulu terus ada tarikan, bisa jadi ya. Seperti candle di tanggal 19 September. Ya ini kan sempat turun terus tarik naik lagi. Ya seperti itu. Karena dia ini sering membuat ekor yang panjang dari bawah. Menurut saya bisa ada tarikan. Lihat aja kalau dia turun ARB ada perlawanan nggak. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.